Rezim Bashar al-Assad di Suriah dianggap sebagai pukulan bagi Iran dan Hizbullah di Lebanon. Namun pergantian pemerintahan tangan besi keluarga Assad itu terjadi di tengah banyaknya tumpang tindih kepentingan sektarian. Pergantian kekuasaan di Suriah pun disambut positif oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menyambut positif pergantian di Suriah dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad setelah serangan oleh sejumlah kelompok pemberontak. Pada saat yang sama, Amerika tetap memiliki sejumlah kepentingan di negara tersebut seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam sambutan di Departemen Luar Negeri. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and of course the export of terrorism and extremism. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat telah mengatakan akan bekerja sama dengan mitra regional termasuk Irak, Israel, Turki, dan Yordania untuk memastikan transisi yang aman. Essentially, there has been a civil war in Syria for 13 years, which has transformed into something totally different in the past few days. I wouldn't say that it has ended yet, because there are still a lot of moving parts with a lot of different actors with a lot of different agendas involved. Rezim al-Assad telah menguasai Suriah sekitar setengah abad, diawali dengan ayah Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, pada tahun 1970-an. Sebagai ungkapan kegembiraan, banyak warga Suriah menumbangkan patung Hafiz al-Assad di penjuru Suriah setelah Bashar al-Assad mengasingkan diri ke Rusia. Komandan kelompok pemberontak Abu Muhammad al-Jolani kini menjadi pemimpin terkuat bila bukan pemimpin de facto bagi Suriah. Ia telah menjanjikan mengakhiri pengaruh Iran di negaranya dan bertekad membuka lembaran baru. Kelompok pimpinan Jolani, Hayat Tahrir al-Sham, dulu dikenal sebagai Front al-Nusra yang terafiliasi Al-Qaeda. Meski Jolani belakangan menampilkan wajah moderat, tokoh pemberontak yang juga dikenal sebagai Muhammad al-Jolani ini masih masuk daftar orang yang dicari oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait terorisme dengan imbalan hingga $10 juta. I wouldn't call him a bad or a good guy. He is a political and a military leader, and he will, more than he is a military leader, he will have to become a political leader to ensure the smoothest possible transition, because even after Assad left, Israel bombing a lot of different spots in Syria, from Latakia to Golan Heights to a bunch of other places, to Turkey-backed SNA militants fighting with the Kurds in Manbij and beyond. So there's still infighting within Syria. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia juga menginginkan transisi Suriah ke sebuah pemerintahan baru yang inklusif. Harapan saya tentu saja sama dengan pemerintah Indonesia. Kita mengharapkan bahwa pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah dan tentu saja sambil menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah. Perkembangan di Suriah mengakhiri penguasaan oleh minoritas Syiah Alawiyah, aliran yang dianut Bashar dan ayahnya Hafiz al-Assad. Suriah sendiri memiliki beragam kelompok agama dengan mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, serta Kristiani dan Druze. Sementara secara etnis, ada mayoritas Arab dan minoritas Kurdi, selain minoritas lebih kecil lagi seperti Assyria dan Turkoman. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA.